إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Di hari ini Al-Hujjaj wukuf di Arafah. Kemungkinan sekarang di sana mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wukuf di Arafah dimulai dari setelah zuhur. Hitungan wukuf jamaah haji di Arafah itu setelah zuhur. Sekarang di sana waktu kurang lebih jam 2 atau jam 3, 4 jam bedanya. Ya, jadi waktu sedang-sedang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah zuhur mereka ada yang makan, ada yang tidur, ada yang berleha-leha. Jadi jamaah haji itu ada banyak macamnya juga. Tidak semuanya bisa memanfaatkan momen. Kalau hajinya istimewa, tendanya seperti hotel. Jadi di Arafah itu kayak rekreasi. Banyaknya kenyamanan, akhirnya tidak bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk SMS-an dengan keluarganya di Indonesia atau di negara, video call, dan masing-masing kita menghabiskan waktu. Dan juga yang kelaparan, ada juga. Ini jamaah haji yang kekurangan bekal, ada juga. Berbagai macam. Jadi intinya hari ini Al-Hujjaj sedang wukuf di Arafah. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya membebaskan hamba dari api neraka selain dari hari Arafah. Fayubahi bihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang yang wukuf di Arafah di depan para malaikatnya. Fayadnu, dan Allah mendekat. Ini keutamaan orang wukuf di Arafah dan keutamaan hari Arafah. Fayadnu, Allah mendekat kepada kaum muslimin, kepada jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Dan Allah berfirman, ma arada haula, apa yang mereka inginkan orang-orang ini kepada saya. Artinya Allah menunggu doa mereka untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tidak wukuf di Arafah, wukufnya di sini. Wukuf artinya kan berdiam diri. Kita yang tidak wukuf di Arafah disunnahkan untuk puasa di hari tersebut, supaya ikut memeriahkan dan sepakat hari ibadah itu secara berjamaah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shiyam yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablaha." Puasa hari Arafah aku hitung di sisi Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa setahun sebelumnya. Satu riwayat mengatakan setahun setelahnya. Jadi hari ini antum puasa atau tidak jemaah? Besok mah tidak ada wukuf. Allah tidak mendekat ke Arafah. Ya, tapi bolehlah puasa, silahkan. Tapi tidak dapat dengan hadis yang tadi. Itu hadisnya tidak untuk orang wukuf di Arafah. Baik.
Kemudian setelah mereka wukuf di Arafah, jamaah haji ini akan lanjutkan perjalanannya ke Muzdalifah. Setelah mereka menjamak salatnya antara Isya dan Maghrib di Arafah, mereka berjalan ke Muzdalifah. Ada yang pakai bis, ada yang jalan kaki. Di Muzdalifah mereka menginap, tidur, istirahat. Karena tadi sudah total berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zuhur sampai maghrib berdoa, menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Dialah rukun yang paling utama dari berhaji. Kalau orang wukuf di Arafah tidak sah hajinya, dia harus ulang lagi tahun depan. Kalau dapat giliran, kalau tidak meninggal dunia. Antrian sekarang 30 tahun, 40 tahun dan lain sebagainya. Di Muzdalifah besoknya pagi-pagi setelah subuh mereka berjalan. Malamnya jamaah haji mengambil batu di Muzdalifah, bekal untuk melontar jamarat, Jumratul Aqabah. Nyari batu keliling, untuk nyari batu setelah salat subuh. Ada yang nyarinya malam hari, ada yang nyarinya setelah Isya. Ternyata nyari batu tidak mudah di sana. Nemu 10 batu sudah syukur. Tidak mudah menemukan batu, karena semuanya mencari batu. Dan Muzdalifah itu sudah bukan lagi bentuknya tanah, sudah dicor sama pemerintah di sana. Itu keliling mencari batu. Sementara melontar jamarat ini adalah bagian dari wujubul haji, wajibatul haji. Di pagi tanggal 10 berarti di Muzdalifah mereka berangkat menuju ke Mina. Setelah sarapan dulu semuanya sehat, istirahat, berangkat berduyun-duyun menuju Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Di hari itu kita di sini Idul Adha. Mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi serempak umat Islam itu menghidupkan syiar rukun Islam yang kelima ini, Hajjul Akbar, Idul Akbar, lebih besar daripada Idul Fitri sesungguhnya. Tapi syiarnya redup. Syiarnya redup. Buktinya antum masih saja masuk kerja, belum diberikan libur. Liburnya pun kadang hanya sehari saja, di hari H itu saja. Besoknya disuruh masuk lagi, dan ada hari tasyrik di situ. Nah, ini kita disuruh muwafaqah, bersepakatan amalan kita di sini dengan amalan haji di sana. Tanggal 10 di Mina, jamaah haji apa yang mereka lakukan? Pertama, Jumratul Aqabah, melontar. Kemudian mereka menyembelih kalau ada, dan mereka tahallul, dan mereka tawaf ifadah ke Mekah kalau masih ada sisa tenaga. Kalau tidak, istirahat dulu setelah tahallul awal. Jadi mereka menyembelih juga di sana, dan Nabi juga menyembelih dulu di situ SAW. Beliau wakilkan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, budun yang merengkup yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk ibadah yang akan kita lakukan ini jemaah. Ini berkurban nanti. Jemaah haji di sana mereka menyembelih hadiyu tamattu atau dam ibadah haji mereka. Kita di sini juga disuruh menyembelih al-udhiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum berkurban hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Meskipun orang itu mampu, tetap hukumnya tidak wajib, tetap hukumnya sunnah. Dari riwayat dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berdua pernah tidak berkurban karena takut dianggap berkurban itu wajib nanti. Beliau tinggalkan tidak berkurban.
meskipun beliau dalam keadaan ada uang untuk berkurban. Ini menguatkan, menunjukkan bahwasanya hukum udhiyah itu adalah sunnah. Ada yang mengatakan wajib, tapi adillahnya tidaklah begitu kuat. Kemudian bagaimana cara kita menentukan hewan itu menjadi hewan kurban? yakni bahasa Arabnya ma yahsulu bihi ta'yinul udhiyah. Dengan apa kemudian hewan itu sah menjadi statusnya sebagai udhiyah, sebagai kurban? Kambing kalau belum ditunjuk menjadi hewan kurban, kambing biasa. Kalau sudah ditunjuk jadi hewan kurban, menjadi kambing kurban. Kambing biasa dengan kambing kurban itu hukumnya berbeda. Dibedakan oleh ulama. Jadi itu penting kita ketahui dengan apa kemudian kambing itu statusnya berubah menjadi hewan kurban. Paham jemaah? Ini fikih, masalah fikih ya. Ulama mengatakan ta'yinul udhiyah yahsulu bisyira'il udhiyah ma'an niyah. Penentuan hewan kurban itu bisa tercapai menjadi hewan kurban dengan cara membelinya disertai dengan niat dijadikan sebagai kurban. Dia beli. Membeli itu kan banyak niatnya, jemaah. Ada orang membeli niatnya untuk jadi sate saja, hanya untuk jadi rendang dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup hanya dengan membeli. Membeli saja belum cukup untuk menjadikannya sebagai hewan kurban. Harus ada niat. Dia beli, niatnya untuk jadi kurban. Dia tunjuk, ini kurban saya. Ini kurban saya. Maka ketika itu berubahlah statusnya hewan itu menjadi hewan kurban. Misalnya hewan itu dititip di kandang seperti yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang warna biru Pak sudah laku, kan begitu. Yang dikalungin Pak sudah laku, itu sudah dibeli kan semua. Tapi orang yang beli itu kalau niatnya adalah ditunjuk itu untuk jadi kurban, berarti itu hewan kurban. Kalau belum ditunjuk, belum menjadi hewan kurban. Apa dalilnya masalah ini? Dalilnya adalah hadis Nabi yang paling populer, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya semua amalan ditentukan dengan niat. Harus dengan niat kalau dia akan menjadi hewan kurban. Dalil yang kedua adalah riwayat dari Abu Husain bahwasanya Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu ra'a hadiyan lahu fihi naqatun awra. Ibnu Zubair pernah melihat hewan kurban miliknya fihi naqatun awra, yakni di ontanya itu aura, buta sebelah. Ini beliau melihat hewan kurbannya, hewan ini buta sebelah. Auraun bayyin. Aura itu ialah aib hewan kurban yang tidak bisa diterima, yang bisa membatalkan keabsahan hewan kurban. Ini biasa terjadi pada kambing domba biasanya. Antum jeli itu lihat matanya. Kalau matanya putih total berarti dia buta. Bandingkan dengan yang lain. Jangan asal beli. Nah, ceritanya seperti itu. Ini dia lihat naqah ontanya buta. Faqala, kemudian dia berkata Ibnu Zubair, in kana asabaha da'ma ba'da mashtaraitumuha fa amdauha. Jika engkau melihat aibnya ini terjadi, dia muncul timbul setelah engkau tunjuk menjadi hewan kurban, maka biarkan, langsung saja. Wa in kana asabaha qabla an tashtaruha fa abdiluha. Tapi jika
dia tertimpa oleh buta ini, sebelum engkau membelinya, maka ganti dengan yang lain. Jadi maksudnya kalau hewan kurban itu sudah ditunjuk, kemudian muncul aib, dilanjutkan kata ulama. Setelah ditunjuk ini hewan kurban, muncul aib bukan karena keinginan kita, bukan karena ulah kita, lanjutkan. Tapi kalau belum dibeli, disuruh ganti dengan yang lain, jangan pilih yang buta tersebut. Ini perbedaannya hewan yang biasa dengan hewan kurban. Kemudian ulama fikih merinci, apabila setelah ditunjuk hewan itu menjadi kurban, ini kurban, kemudian dia cacat yang mencederai keabsahannya menjadi hewan kurban karena akibat ulah sengaja seseorang pemiliknya, maka wajib diganti kata ulama. Wajib diganti. Misalnya ketika diturunkan dari mobil, terlalu sadis menurunkannya, ngamuk gitu sapi, akhirnya patah kakinya karena tidak cerdas menurunkannya, kurang sabar. Bagaimana hukumnya? Diganti dengan yang baru, duit lagi itu, diganti dengan yang baru. Nah, ini masail dalam fikih. Dari itu berhati-hati dalam menangani hewan kurban. Kita disuruh berbuat al-ihsan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh untuk yurih dzabihatahu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia membuat rehat, membuat tenang, membuat santai hewan yang akan dia kurbankan. Itu Nabi yang bersabda, fal yurih dzabihatahu, hendaklah dia menjadikan hewan kurbannya itu nyaman. Nabi memerintah, hukumnya wajib. Tidak membuatnya nyaman, zalim berarti. Bagaimanapun dia bernyawa, punya rasa sakit, punya rasa sedih barangkali. Dari itu kan ada unta yang menangis, anak kambing ngembek-ngembek jadi induknya. Itu perasaan atau bukan itu? Perasaan. Jangan mentang-mentang di hewan kurban kita semena-mena, kita tunjukin golok ke dia, nih golok nih. Jangan bertontonkan ke dia kawannya disembelih, lihat nih kawanmu kita sembelih nih, lihat nih. Yurih fal yurih dzabihata. Disuruh untuk tajamkan pisau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya prosesnya cepat. Tidak ada rasa sakit. Seperti kita kan, kalau kita kesabet oleh sembilu bambu, nggak sadar kan, tatunya berdarah. Innalillahi. Prosesnya tidak sakit, ketahuannya setelah berdarah. Nah seperti itu kira-kira ukuran tajamnya golok yang antum harus pakai berkurban itu. Bila perlu ahli samurai kita turunkan di situ untuk menajamkan golok itu. Inilah ibadah yang ada manfaatnya. Gitu. Kan ada sekarang tuh di internet orang buat lelucon kan, belum buka pedang udah kebelah tuh apel gitu. Bila perlu bisa begitu, potong tuh lehernya. Dari itu dibutuhkan apa? Alat. Dibutuhkan orang yang pengalaman. Jangan yang tidak pengalaman, masih bergetar gini bawa golok, ya jangan, itu bukan latihan. Meskipun sunnah hukumnya kita menyembelih sendiri, tapi kalau kita tidak mampu ya jangan. Itu bukan ospek, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang masalah pertama, tentang masalah kurban, masalah ta'yinul udhiyah ini. Kemudian jemaah, masalah kedua ini waktu kita tidak banyak. Waktu tidak banyak, nanti saya yakin ada banyak pertanyaan, mungkin di situ kita akan panjangkan sesinya. Isya itu sebentar lagi, Isya itu sudah.
Kemudian masalah berikutnya ialah hukum memberikan daging kepada jazzar. Jazzar itu jagal, tukang penyembelih yang ahli. Ulama sepakat la yajuzu i'ta'u dzabih min al-udhiyah thamanan li dzabhihi. Tidak boleh memberikan orang yang menyembelih itu daging kurban sebagai upah atas dia menyembelih. Wa hadza bi ittifaqil madzahibil fuqaha al-arba'ah. Ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama fikih, termasuk Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan semuanya. Mereka tidak membolehkannya. Kenapa tidak boleh? Itu kan daging kurban, hewan kurban. Sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masa kemudian kita ambil yang sudah kita persembahkan sebagai transaksi jual beli, urusan duniawi untuk kebutuhan kita, menghilangkan makna berkurban itu sendiri, dan itu dilarang. Dalilnya masalah ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala buduni. Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam pernah merintahkan saya untuk mengurusi onta-onta beliau. Ini onta al-hadiyu, bukan onta kurban, tapi hukumnya sama dengan kurban. Al-hadiyu itu ternak-ternak onta, sapi atau kambing yang dihadiahkan atau disembelih di Makkah. Ini sunnah Nabi SAW yang redup, yang jarang orang mengamalkannya. Jadi meskipun kita tidak berhaji, kita disunnahkan juga mengirim bahimatul an'am, onta, sapi atau kambing ke sana, ke Makkah untuk disembelih di sana. Namanya al-hadiyu. Apa namanya? Al-hadiyu. Nah, ini Nabi SAW punya 100 onta. Nabi mewakilkannya ke Ali bin Abi Thalib. Ini maksud hadis ini. Amarani Rasulullah. Ali yang disuruh. Wa ana tasaddaq bilahmiha, dan agar aku menyedekahkan daging-dagingnya. Wa juludiha, kulit-kulitnya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya boleh mewakilkan hewan kurban kepada panitia. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib statusnya kalau di hari ini panitia. Disuruh Nabi untuk menyembelih, disuruh untuk membagikan dagingnya dan disedekahkan kulitnya dan lain sebagainya. Bukankah itu tugas panitia? Iya kan? Sama persis kan? Nah, ini ada contohnya dulu. Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk. Jumlahnya 100. Nabi SAW satu riwayat disebutkan 63 yang beliau sembelih sendiri. Sisanya Ali bin Abi Thalib. 63 itu seolah-olah isyarat, itulah usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 1 tahun 1 ekor onta sebagai hadiah. Maka boleh berarti orang membuat panitia dalam mengurusi hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan kalian tolong-menolong dalam kejahatan. Panitia kurban ta'awun di atas kebaikan dan ta'awun di atas menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, wa alla u'tiyal jazzara minha. Dan Nabi SAW merintahkan saya supaya jangan memberikan tukang jagal yang ada di situ bagian dari daging hadiyu atau kurban tersebut.
Nahnu nu'tihi min indina. Kami akan beri upahnya, kata Ali. Kami akan beri upahnya. Jadi menunjukkan bahwasanya inilah cara yang benar. Jazar di depan sudah jelas upahnya. Sebelum dia menyembelih sudah diketahui upahnya. Sebagaimana dalam muamalah seperti itu, dalam jual beli dalam syariat kita, ijarah, upah mengupah itu harus jelas di depan biayanya supaya tidak terjadi gharar nanti di belakang hari. Contoh misalnya antum pergi ke bengkel. Antum kalau ke bengkel nanya upah belakangan atau di depan? Belakangan kan? Nyesek enggak setelahnya? Banyak nyeseknya kan? Bawa motor, mobil, apanya Pak? Ini yang rusak, ini. Oh ya wes. Enggak pernah dibicarakan di depan berapa upahnya. Enggak pernah, diem aja. Keluar kertas. La haula wala quwwata. Mahal banget ya. Ini kan terjadi nizar, perselisihan jadinya antara orang yang mencari upah dan yang diupah, dan Nabi melarang itu terjadi. Dari itu dalam syariat Islam, upah mengupah itu syaratnya harus jelas di depan berapa. Bengkel berapa Pak? Biayanya ini semua. Biasanya bengkel yang awam kurang profesional, nanti aja katanya. Kalau bengkel yang profesional, komputer, Pak, ongkosnya sekian, 200.000. Oh, yaudah, selesai. Tidak ada lagi perdebatan di belakangnya. Dia ridha, dia juga ridha. Kalau yang ini teraja katanya, keluar 300.000. La haula wala quwwata illa billah. Jazar juga begitu. Harus jelas di depan berapa upahnya. Per kepala 30.000. Begitu biasanya berapa? Berapa? 100. Pagi berapa biasanya per kepala? Ada? Ya, itu ditentukan berarti di depan per kepala atau borongan. Sekian jumlah sapi ini, sekian jumlah kambing ini, Pak, ongkosnya dengan tim antum untuk menggoroknya itu adalah 300.000 misalnya. Setuju? Setuju katanya, deal. Nah, ini jelas dia bekerja. Supaya nanti seandainya panitia ingin memberikan dia daging, ingin memberikan dia kulit, sudah tidak ada lagi kaitannya dengan upah. Murni itu ialah hadiah pemberian. Tapi kalau tidak diperjelas di depan upahnya berapa, entar aja. Dikasih dia uang, dikasih juga dia kepala. Jadi samar, jangan-jangan ini bagian dari upah. Maka jatuhlah kepada larangan yang ada di hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Harus jelas. Panitia juga begitu. Pada dasarnya panitia itu relawan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Tidak diupah, tidak masalah. Muncul masalah itu di mana? Yang sering dibahas. Muncul masalah itu ketika ada oknum-oknum panitia merasa berhak untuk mengkonsumsi daging dan mengambil daging sesuai dengan kemauan dia. Itu didasari karena apa sehingga bisa seperti itu? Didasari karena saya bekerja. Nih kalau makan siang dimasakin kan? Kalau yang bukan panitia datang dah itu ikut makan, malu. Orang Indonesia malu, kita nggak ikut. Sungkan, itu panitia itu jangan kita situ aja ya. Gitu ya. Itu menguatkan berarti
menguatkan asumsi bahwasanya yang dimakan itu khawatir adalah upah atas kepanitiaannya. Khawatir, apalagi kalau sampai paling berhak. Sini nih pahanya, sini pahanya. Nah, sini nih kepalanya tuh enak nih kayaknya nih kepalanya nih. Ambil 3 ini. Khawatir. Dari itu jalan tengahnya adalah apa? Dikasih gaji di depan, sama seperti jazar, supaya nanti daging yang dikonsumsi oleh panitia didapatkan oleh panitia murni sebagai daging pemberian hidayah, hadiah, bukan lagi ada kesamaran antara hadiah dan upah. Nah ini kan kita manusia biasa, panitia dari pagi mungkin belum sarapan dia, dari belum sarapan sampai asar, terus pulang-pulang ya dapat jam segini katanya. Ini kan berarti bukan lagi relawan kan judulnya. Jadi dia ingin di situ menjadi ijarah, dapat upah. Nah, supaya kita bersih dari hal-hal seperti itu, jalan keluarnya adalah apa? Diberikan upah di awal. Relawan tetap namanya relawan, tapi diupah, dan itu boleh hukumnya. Berapa orang nih di alisan relawannya? Misalnya tukang cacah sekian, tukang geret sekian, tukang kapak sekian, dikasih aja tuh upah. Yang tukang cacah 10.000 misalnya. Misalnya, yang penting ada dulu gitu. Yang penting ada. Nah ini murni nih upah dia bekerja untuk itu. Nah, nanti kemudian dilihat oleh ketua panitia ada daging yang akan diberikan oleh mudhahi kepada mereka untuk dimakan di siangnya, di sorenya. Sudah lepas, tidak ada lagi kesamaran antara upah dan pemberian. Itu maksudnya. Jelas jemaah? Baik. Dan ini butuh rapat kan panitia dalam hal itu berapa, dan dimintakan uangnya kepada mudhahi. Dan ini sudah dilakukan oleh sebagian teman-teman kita dan berjalan sangat baik. Akhirnya kepanitiaan tersebut mulus, berjalan dengan baik, dengan mulus dan sangat luar biasa. Tidak ada keluh kesah lagi di belakangnya. Baik. Ada yang ditanyakan jemaah? Dipersilahkan. Itu 2 masail yang kita bahas. 5 menit lagi azan soalnya. Nah, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus duluan. Kalau kita kurban, kita disunahkan harus memakan daging kurban itu saja. Nah, Kalau misalkan kita nggak doyan dari masih kecil, nggak doyan daging gimana? Iya ya. baik. Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Makanlah darinya, hewan kurban tersebut yang kamu korbankan, dan berikanlah orang lain makan juga darinya, baik orang yang membutuhkan maupun tidak membutuhkan. Qani' wal mu'tar. Qani' itu adalah orang yang tidak meminta, tapi kalau diberi dia terima. Ini seperti kawan, kerabat. Dari itu orang kaya bisa, boleh mendapatkan daging kurban dengan ayat ini, al-qani'. Wal mu'tar. Mu'tar itu orang yang membutuhkan, orang yang miskin. Itu yang bagiannya dibagiin kupon. Ini syariatnya seperti itu, disunnahkan kita memakan. Fakulu minha. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau orang tidak bisa makan daging tersebut, tidak bisa makan daging sejak kecil, atau memang dia punya penyakit atau bagaimana, maka ada kaidah lainnya, la darara wa la dirar.
Tidak ada kemudaratan dan tidak ada memudaratkan orang lain. Dan kaidah berikutnya ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihapuskan. Tidak boleh dia berkurban tapi dia tidak makan. Yang masalah itu kalau dia mengejek gitu kan, mengejek-ejek, mengolok-olok syariat kurban, nah disitulah baru muncul masalah. Nah, barakallahu fiik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, ada seorang kurban kambing. Setelah dia kurban kambing, dia hanya ngambil bagian dari paha kanannya. Kemudian dia menyerahkan selebihnya itu sebagai penyaluran hewan kurban kepada panitia untuk dimasak, bukan upah. Ya. Jadi sisanya itu semua dikasihkan kepada panitia. Ini buat hadiah sebagai penyaluran hewan kurban saya, tapi kepada panitia untuk dimasak, sehingga panitia nggak usah ngambil lagi yang lain. Pertanyaannya, apakah hal ini dibenarkan? Kedua, apakah kurban saya ini sah? Baik. Pertama, kurbannya sah, tapi menyerahkan semuanya untuk panitia ke satu pihak itu kurang tepat. Pembagiannya kan 3 kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Satu untuk diri sendiri sepertiganya adalah untuk orang yang kita kenal, sahabat, kerabat, masuk ke dalamnya panitia. Yang ketiga orang fakir, bagian orang fakir. Kalau semuanya ke panitia, orang fakirnya nggak dapat nanti, orang miskinnya tidak dapat. Panitia itu wakil dengan orang yang mewakilkan itu sama, statusnya sama. Saya wakilkan kamu menyembelih, hukumnya sama. Jadi ketika dia memberi makan panitia itu, dia memberi makan dirinya sendiri, wakil. Jadi jangan semuanya dibagi ke yang lain juga, ke orang yang fakir, orang yang berhak mendapatkan kupon orang yang miskin itu. Nah, itu dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Dia berkurban, terus ikut dia yang motong sendiri, terus ya tidak lah. Barakallahu fiik. Kebetulan tahun ini kan sholatnya ada 2 ya, perbedaan. Iya. Bagaimana dengan seseorang yang dia ada niat ingin ikut pemerintah untuk sholat idnya, sementara hewan kurban yang dititip di satu tempat, sholat idnya Hari ini, besok. Nah, gimana dia sholat id tapi hewan kurbannya sudah dipotong? Nggak sah hewan kurbannya. Ulama mensyaratkan bahwasanya hewan kurban itu harus disembelih setelah sholat id. Kalau disembelih belum waktunya itu namanya nyembelih biasa, jadi rendang biasa, jadi sate biasa. Kecuali kalau dia meyakini besok pagi itu hari id, untuk dia besok saya lebaran juga, saya sholat, saya ikut dengan Kahal Mukarramah atau dia ikut Muhammadiyah, disembelih kemudian besok jam 9 sah. Tapi kalau dia yakini besok dia ikut pemerintah hari Kamis, ya sudah sembelihnya di sana nanti. Nah, inilah musibah yang menimpa kita, ikhtilaf, perbedaan dalam skala internasional. Berbeda. Di Indonesia ada 2, Rabu dan Kamis. Besok orang Idul Adha. Besok ada yang puasa juga.
Sementara puasa di Idul Adha itu tidak boleh, haram hukumnya. Orang bertakbir Allahu Akbar, Allah, dia puasa. Ajib. Ajib. Inilah musibah yang akibat dari perbedaan tersebut, dan itu terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah paling utama urusan politik internasional. Negara tidak mau ngikut ke negara Saudi Arabia. Kami ini adalah negara yang berdaulat, kami punya sendiri. Semua negara begitu, bukan hanya Indonesia. Yordania, Mesir bahkan pernah berbeda dengan Saudi Arabia. Itu lebih aneh lagi, dekat sekali itu sejajar daratan. Yordania juga begitu, pernah berbeda dengan Saudi Arabia. Dia berbeda kepada salat Idul Fitri, padahal satu daratan dengan Saudi Arabia. Dia dekat Riyadh, dekat Dammam itu Yordania. Nah, ini akibatnya muncul pertanyaan seperti yang tadi. Baik. Azan dulu, tafadhal. Baik, Bapak-bapak ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Nah. Yang namanya setiap negara kan berbeda-beda kan. Ada kalanya Indonesia dan Saudi. Karena waktunya kan sudah berbeda 4 jam kurang lebih. Nah. Berarti setiap saat meteorologi dan Indonesia itu kan lalu menentukan hisapnya atau hilalnya tahu ru'yahnya gimana. Kemudian akhirnya terjadi kekhilafan besok dan lusa. Seandainya hari ini kita melakukan puasa untuk Arafah hari ini, kemudian ada lagi yang melakukan besok itu puasa lagi, apakah itu puasanya itu sah atau tidak? Masalahnya kan terhitung dua alinea itu. Nah, barakallahu fiik. Saya uraikan sedikit masalah perbedaan ru'yah itu secara gamblangnya begini. Bulan itu tempat munculnya berbeda-beda di setiap daerah, di setiap wilayah, dalam koridor yang jauh sekali, misalnya antara Indonesia dengan India misalnya, jauh sekali. Biasanya hilal itu tempat terbitnya berbeda, waktunya berbeda. Perbedaan ini diakui oleh semua ulama. Secara ilmu astronomi berbeda. Kemudian nomor 2, itu nanti nomor 1. Nomor 2 adalah apakah perbedaan matla' istilahkan begitu oleh mereka, atau matali' bahasa Arabnya. Perbedaan tempat terbitnya bulan ini. Kenapa dibilang tempat terbit? Karena Al-Qur'an menyebutnya segitu. Manazil. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan itu kami tentukan manazilnya, tempatnya dia terbit. Nah, apakah dihitung atau tidak, diperhitungkan atau tidak ini perbedaan ini? Khilaf di situ ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan perbedaan terbitnya hilal ini menjadi pertimbangan atas penentuan awal bulan dalam Islam. Sehingga jika Indonesia tanggal 1 hari Selasa misalnya, kemudian India hari Rabu, fix dibolehkan atas dasar perbedaan mutlak tadi. Itu maslahnya mazhab Syafi'iyah. Mereka berdalil dengan hadis Quraib yang ada dalam Sahih Muslim, bahwasanya pernah terjadi hal seperti itu dulu di zaman sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketiga, hal ini kemudian ulama lainnya mengatakan satu ru'yah itu untuk semua kaum muslimin, all in one. Karena Nabi bersabda, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Umum. Nabi tidak menyebut di sini untuk masing-masing daerah, untuk semua kaum muslimin. Umum. Al-Inwan.
Dan sudah banyak ulama yang berdiskusi, berkumpul untuk mempersatukan semua negara, ulama-ulama di masing-masing negara, supaya ayo duduk bareng-bareng, jangan lagi ada perbedaan hari raya. Sudah dirumus oleh ulama, tapi gagal, maning. Kalau ulama sekali berdunia gagal maning, apalagi saya. Itu diundang tuh semuanya, ayo kita ngumpul, jangan lagi terjadi nih negara-negara berbeda. Karena ulama sudah mengatakan jumhur all-in-one. Di antara ulama yang agak syadid dalam masalah itu Syekh Ahmad Syakir namanya. Ahmad Syakir yang mentahqiq kitab Musnad Ahmad. Muhaddits kabir, ulama besar. Qawi, beliau mengatakan all-in-one. Dan itu yang ideal. Wabil khususnya ketika momen Idul Adha. Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Idul Adha itu ialah tempat dan waktu. Arafah hanya satu, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal. Summa yajnu, Allah mendekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah. Itu hari ini wukuf. Kalau besok hadisnya udah lewat sudah. Seperti itu seluk-beluknya. Sekarang bagaimana kemudian orang yang puasa kapan? Hari ini atau besok? Ya. Orang yang puasa besok dapat pahala puasa. Tapi kalau puasa Arafah mungkin tidak dapat, wallahu a'lam. Dapat dia pahala puasa biasa, tapi kalau puasa Arafah yang mengatakan diampunkan dosa setahun, wallahu a'lam mungkin sudah lewat. Allahu a'lam. Tapi kan kalau urusan pahala masalah gaib ya. Tidak ada yang bisa menentukan. Allah bisa saja memberikan siapa saja pahala. Yang penting dia ikhlas, dia sudah berniat. Niatnya seperti itu, Allah berikan. Selalu kalau urusan pahala itu di luar coretan, di luar penentuan, bahkan bisa di atas ekspektasi seorang hamba, sesuai dengan keikhlasan. Dari itu dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang masuk surga, dia terperanjat dengan pahala yang begitu banyak. Ini dari mana ya Allah? Bistighfari waladiki lak. Ini karena anakmu yang sering istighfar untukmu. Doa anaknya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Ternyata itu yang ditemukan numpuk di surga banyak sekali. Seperti itu kalau masalah pahala ya. Yang penting ikhlaskan niat saja. Besok mau puasa niatnya sudah Arafah, meskipun sudah bubar orang di Arafah ya wis insyaallah. Berharap saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah seperti itu bukan lagi masalah fikih, tapi masalah yang lebih dari fikih. Itu masalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Pak. Hari hitungannya kan hari tasrek kita. Kenapa? Hari tasrek, hari larangan untuk berpuasa. Masalahnya kan memang haji udah nyampe ke Mina. Ya, itu kalau dia merujuk ke sana, kalau dia merujuknya ke Indonesia ya tadi itu ikhtilaful matali tadi itu mu'tabar. Nah, insyaallah taala itu sudah bisa dipahami. Jadi dari semua penjelasan tadi kita kembali kepada Nah, dia berpuasa besok itu kan berdasarkan marakul yang berkata hari raya itu atau 10 hari hadis. Nah, ada juga beranggapan yang berpendapat bahwa kita kan puasa apa? Bukan puasa 9 Zulhijjah. Nah, kaitan dengan ilah juga. Kita mendapatkan pahala apa enggak kalau puasa besok itu? Kalau memang tidak berarti lagi
Barakallahu fiik. Mungkin konteks ini bukan dosa atau tidak ya. Masalah khilaf biasa di antara ulama. Jadi yang mengikuti penanggalan hasil ru'yah dan hisab pemerintah, ya wis diikuti saja. Tanggal 9 besok, hari Kamis Idul Adha, insyaallah dapat pahala. Karena taat kepada ulil amri, ya udah ngikut saja. Yang jadi masalahnya pemerintah tidak mengikat masyarakat dalam masalah ini. Dia membebaskan, dari itu Muhammadiyah selaku ormas yang digandeng pemerintah besok di Idul Adha. Masing-masing saja jalan, kata beliau. Tidak ada larangan, jangan sampai ada senggolan. Hisab dan ru'yahnya pemerintah ijtihad dari dia, Muhammadiyah juga ijtihad. Kalau kita masuk lagi lebih dalam lagi, teorinya berbeda lagi mereka itu. Perbedaannya dalam menentukan derajat ru'yatul hilal. Jadi ini masalah perbedaannya hanya antara masalah ijtihadiyah, yaitu usaha mencari yang tepat dan sesuai. Jadi mudahnya besok puasa monggo, pahala insyaallah dapat. Insyaallah dapat. Pasti dapat pahala insyaallah taala. Itu masalah gaib, pahala itu Allah berikan. Baik jemaah, puasa besok silakan monggo. Dia puasa tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan ru'yah pemerintah. Arafah sudah lewat, kan begitu. Nanti pahala Allah Subhanahu wa taala yang berikan, bukan saya, bukan ustaz, Allah taala yang berikan. Minta kepada Allah nanti. Baik. Ada lagi jemaah yang tanyakan tentang kurban. Kemarin ini kajiannya hari Kamis, qadarullah tertunda. Kami ada acara di Jakarta, jadi gantinya sekarang. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diijabah doanya ya jemaah. Karena ini adalah hari-hari yang sangat mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita harapkan. Tafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.